Assalamualaikum Bu Ica. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Bu Arum. Alhamdulillah sehat Bu Arum. Kan hari Oh, ini lagi panas sih sedikit, tapi iya. ada kipas angin enak juga lah rasanya. Oke, oke. Alhamdulillah ya Bu Ica ya. Masih diberi kesehatan dan kesempatan ya Bu Ica ya. Oke, kira-kira nih Bu Ica, apa yang akan Bu Ica bicarakan siang hari ini Bu Ica? Ini Bu Arum, eh, mengenai rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Arum. Ya, Kedisiplinannya sudah mulai menurun. Dari beberapa bulan yang lalu tidak sama seperti yang awalnya Bu Arum. iya. Eh, Kira-kira ini bagaimana perasaan Bu Ica ini saat melihat rekan-rekan guru yang tidak menjalankan kedisiplinan lagi nih Bu Ica? Rasanya sih Bu Arum gimana ya, pengen sedih, pengen marah, kita nggak bisa kan, artinya, eee, teman-teman ini memang sudah datangnya terlambat, menjalankan tugasnya setengah hati, artinya ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran apalagi anak-anak TK ya Bu Arum ya, seharusnya kan untuk guru TK kalau datang sekolah itu kan harusnya cepat, lebih cepat dari anak-anak, begitu Bu Arum. Jadi rasanya saya pengen berbuat sesuatu gitu, tapi belum menemukan ide gitu loh Bu Arum. Oke, oke, oke. Oke, saya bisa menangkap. Jadi Bu Ica merasa bingung gitu ya, jadi serba salah melihat rekan-rekan yang belum menjalankan disiplinnya dengan baik ya Bu Ica ya. Eh, Ya, apa yang apa yang Bu Ica harapkan dari rekan sejawat Bu Ica ini? saya inginnya rekan sejawat ini kembali seperti yang di awal dulu, yang taat akan kesepakatan yang sudah kita buat, Ya, datangnya tepat waktu, oke. melaksanakan pembelajaran atau tugasnya di kelas, memang mindfulness Bu Arum, dengan medianya yang bagus ketika mengajar, itu yang saya harapkan lagi. Rasanya hilang teman-teman saya yang dulu, dibanding yang sekarang ini Bu Arum. Oke. Nah, dari sini kemudian ya Bu Ica ya, apa yang ingin Bu Ica rubah terkait dengan perilaku rekan-rekan Bu Ica sekarang ini? Yang ingin saya rubah adalah, datangnya lebih cepat dari biasanya, dari mungkin sudah jam 8 mungkin bisa jadi 7.30 begitu Bu Arum. Oke. Lalu kita kembali seperti semula bisa berkolaborasi lagi mengasih ide, sehingga mutu, pendidikan terutama khususnya untuk anak-anak didik kami di sini kembali, anak-anak juga bersemangat datang ke sekolah, begitu Bu Arum. Oke, jadi Bu Ica menginginkan jadi untuk menyambut anak tentunya guru ini harus lebih awal gitu ya Bu Ica ya. Nah, Iya. kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan rekan-rekan Bu Ica ini menjadi tidak disiplin lagi sekarang Bu Ica? 2 bulan terakhir ini kan Bu Arum, terjadi Ya, penurunan dan pemotongan terhadap gaji. Itu, oke. rasanya yang paling berpengaruh besar, karena kan namanya sekolah negeri kita tidak boleh melakukan pungutan dan sementara di sekolah saya ini yang TK negeri ini banyaknya guru honor yang masih muda-muda begitu. Jadi gimanalah dengan gaji sekian ya, jadi semangat itu kayaknya agak menurunkan semangat mereka karena penurunan gaji tersebut. Oke, jadi karena penurunan gaji ini menyebabkan kinerja atau kedisiplinan dari rekan-rekan Bu Ica ini menjadi menurun seperti itu ya Bu Ica ya. Ya, Jadi Bu Arum. guru yang disiplin itu kalau menurut Bu Ica itu bagaimana sih? Menurut Bu Ica guru yang disiplin itu seperti apa? Guru yang disiplin itu kalau menurut saya, datangnya, tepat waktu, Oke, mengerjakan, bahan pembelajarannya dengan bagus, ya, ya. lalu dia bertanggung jawab atas, segala tugas yang sudah diembankan dengannya begitu, Bu Arum. Oke. Misalnya nih Bu Ica ya, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira rekan guru di sekolah Bu Ica ini berada pada level yang keberapa Bu Ica? Sepertinya di level 6 Bu Arum, di level 6.
Kalau dulu kami itu bisalah di level 9 karena timnya itu bagus sekali, tak ada yang kotor di sekolah karena itu sudah di-manage, sudah di apa dengan bagus karena hal yang demikian. Jadi sampah di sana berterbaran karena di TK ini yang kerja itu bu guru semua Bu Arup. Jadi Oke, sekarang kayaknya di level 6. Kebersihan sekolah juga kurang memadai begitu. oke. Jadi yang dulunya mungkin bisa di level 9 ya Bu Ica ya, sekarang menurun jadi level 6. Jadi gambarannya seperti itu ya Bu Ica ya. Apa Iya. kira-kira yang bisa Bu Ica lakukan untuk mencapai level itu lagi? Sepertinya dengan keteladanan, ya, kita akan Oke, melakukan mulai dari diri saya sendiri dengan ya. keteladanan, lalu dengan persuasi, ajakan, ayo teman-teman, ya kan, Ya. dengan cara mengaktifkan kombel lagi di sekolah. Mungkin beberapa bulan terakhir ini agak tersendat, kembali aktif di dalam kombel, gunanya untuk ada persuasi di dalamnya, ya. Lalu dengan pemberian reward, kayaknya bisa juga tuh Bu Arum atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau nanti di penghujung tahun dengan guru berprestasi di sekolah begitu Bu Arum. Oke, jadi banyak yang cara yang untuk mengukur apa levelnya Bu Ica ya, dari keteladanan, bisa dari persuasi atau ajakan, atau mungkin dari mengaktifkan kombel lagi ya Bu Ica ya. Kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan Bu Ica? Strateginya ya itu tadi dengan keteladanan tersebut, keteladanan dengan saya mengajak melalui Oke, kombel. Kalau kita melalui kombel di situ kita tidak seperti menggurui, tetapi kita oke, berkolaborasi, bertukar pikiran Bu Arum. Lalu dengan pemberian reward nanti diatur nanti rencananya bisa per 3 bulan atau per semester atau 1 kali dalam 1 tahun. oke, oke. Jadi dengan pemberian reward-reward ini akan membangkitkan kembali semangat kinerja dari rekan-rekan Bu Ica ya. Bagaimana jangka waktunya menurut Bu Ica ini? Kalau jangka waktunya, kalau untuk keteladanan itu bisa dilakukan setiap hari ya Bu Arum ya. Tapi Ya, kalau kombel ini kita sudah punya jadwal di sekolah, kita sekali 2 minggu bertemu di kombel. Jadi oke. 2 kali dalam sebulan. Kalau untuk reward ini nanti disepakati dulu rencana dengan kepala sekolah. Jenis rewardnya apa, kapan Oke. dikasih, bagaimana aturan untuk mendapatkan reward, nanti rencana disepakati dengan kepala sekolah dulu Bu Arum. Oke, jadi dari strategi udah terencana, kemudian jangka waktu sudah terarah ya Bu Icaya. Iya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi-aksi yang akan Ibu Ica lakukan ini? Ukuran keberhasilannya adalah yang semulanya teman-teman guru ini datangnya tidak tepat waktu, jadi Ya, datangnya jadi tepat waktu, taat atas kesepakatan yang sudah dibentuk, lalu mengikuti ya. prosedur pembelajaran dengan baik. Yang datang tepat waktu itu bisa juga kita ukur melalui absensi Bu Arum. Kita lihat di situ. Setiap hari kontinu secara berkesinambungan kita lihat sejauh mana peningkatannya dari hari ke hari. Oke, oke. Kemudian Ibu Ica ya, komitmen apa yang bisa Ibu Ica buat dalam menjalankan aksi tersebut? Komitmen yang bisa saya buat kira-kira membuat rencana secara real gitu, secara jelas. Mungkin rencana ini tidak hanya dalam kepala saya saja, tapi nanti saya tuliskan Ya, dari dalam buku Bu Arum. Kalau perlu oke. tempel di dinding, iya biar lihat. Yang kedua, perlu disiplin diri. Disiplin diri agar rencana yang saya tulis itu bisa berjalan dengan baik. Lalu harus fokus pada prosesnya, harus fokus ya, mengamati setiap kemajuan yang dialami oleh teman-teman guru yang sudah kita kasih reward, sudah diajak gitu kan lewat kombel kita amati. Lalu dalam setiap langkah itu Bu Arum harus ada cinta di dalamnya karena kalau kita tidak cinta terhadap apa yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu proses yang akan kita lakukan Bu Arum gitu Bu Arum. Oke, jadi komitmen Bu Ica sudah mantap ya, mulai dari rencana real, kemudian disiplin diri, dimulai dari diri, kemudian fokus ya Bu Ica ya, kemudian kita Iya. bisa mengamati. Nah, kira-kira kapan Bu Ica akan memulai melaksanakan rencana ini?
Rencananya minggu depan sudah mulai, Bu Arum bertemu dengan kepala sekolah Oke. membicarakan bagaimana rencana saya ini ya, apa diterima atau tidak gitu kan, kita harus berkolaborasi dengan atasan kita juga, Iya. Oh, secepatnya Bu jadi Arum. iya, kira-kira 1 minggu lagi Bu Ica ya. Mhm. Kira-kira Bu Ica ini siapa yang dapat membantu Bu Ica dalam menjaga komitmen tadi? Saya rasa yang dapat membantu saya menjaga komitmen ini adalah yang pertama kepala sekolah ya, karena beliau Iya, adalah atasan kita. Yang oke. kedua ketua Kombel, saya sendiri Kombel komunitas sekolah. Yang ketiga, kalau bisa dari beberapa rekan sejawat yang tidak, ikut terlambat, yang bermasalah tadi, kita ajak mereka. Artinya yang bertiga ini adalah, 3 tim ini adalah menjadi teladan yang baik bagi mereka yang datang terlambat sehingga mereka malu dengan apa yang mereka lakukan. Itu rencananya Bu Arum. Jadi ada beberapa yang bisa membantu Bu Ica ya, mulai dari atasan, dari kepala sekolah, Ya, kemudian bisa dari ketua kombel ataupun anggota-anggotanya, atau mungkin ya. bisa dari rekan sejawat yang lainnya ya Bu Ica ya untuk menjaga komitmen ini. Nah ini Bu Ica, kira-kira apa yang Bu Ica dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Ica? Iya, yang saya dapatkan Bu Arum, saya sudah membuat pikiran saya terbuka, mendapatkan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk kedepannya agar permasalahan yang saya hadapi saat ini bisa apa namanya bisa terselesaikan karena ini efeknya sangat tidak bagus Bu Arum ya karena Iya, untuk anak-anak ketika ibu guru terlambat nanti proses pembelajaran juga akan bermasalah begitu ya harusnya datangnya sudah disambut dengan senyuman, nanti ibu gurunya udah tergopoh-gopoh dengan cepat sehingga nggak ada iya yang terselesaikan dengan baik Bu Arum. Dan insya Allah ini akan saya laksanakan minggu depan. oke, jadi dari pembicaraan kita kali ini, Bu Ica bisa menemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan ya Bu Ica ya. Mudah-mudahan rencana yang direncanakan ini bisa berjalan dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke Bu Ica ya. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bu Ica ya. Kita buat janji Ya. lagi. Nanti di pertemuan berikutnya Bu Ica bisa ceritakan kembali ke saya bagaimana perkembangan dari rencana yang sudah Ibu Ica rencanakan tadi. Bu Ica bisa ceritakan apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Oke Bu Ica, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan Bu Ica ya. Oke Assalamualaikum Bu Arum. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.